Oke, nah jadi judul yang keempat tadi ya, keempat coba saya besarkan keempat ini. Efektivitas memiliki qiraah pada program studi pendidikan. Sebenarnya ini kan melihat apa ya, pembelajaran qiraah gitu ya. Pembelajaran qiraah pada program studi. Sebenarnya menurut saya eh, apa ini? Ketika coba kita lihat sini ya, bagaimana proses pembelajaran qiraah, ya. Bagaimana keefektivitasan. Apakah ada perbedaan dalam proses pembelajaran antara masa. Nah, ini kan jadi begini. Eh kalau bagi saya gitu ya, ketika memutuskan judul seperti ini, kemarin kan sudah pernah saya sampaikan bahwa ketika mengambil sebuah judul itu ada sebuah hal yang menarik gitu ya. Nah, menarik itu ukurannya satu dia sesuatu yang positif, yang bagus kan gitu ya. Yang kedua dia mungkin ada hal yang problematis yang perlu dipecahkan gitu ya. Yang ketiga mungkin itu sebuah hal yang baru ya, isu-isu baru. Nah, ketika judulnya adalah efektivitas pembelajaran qiraah, ini kalau bagi saya sebenarnya tidak ketika menggunakan kata efektivitas itu kan lebih apa ya lebih mengemuka kemudian yang dipahami adalah eh, seperti kuantitatif kan begitu ya. Nah, maka kalau memang pembelajaran kiroah pada program studi ini adalah ada sesuatu yang bagus, kalau saya melihat di sini yang menariknya kan antara siswa lulusan MA dan SMU gitu ya. Nah, maka sebenarnya eh, langsung saja begitu ya pada iya tidak perlu mungkin efektivitas tadi pembelajaran qiraah ya itu ya. Jadi tidak tapi memang ini menjadi poin ya di sini. Asalkan memang di situ menunjukkan sesuatu yang positif gitu ya, yang bagus, yang dia bisa menyelesaikan ini. Atau mungkin ternyata justru ada problematik gitu ya. Ya dimunculkan problematika ini. Ya, pembelajaran kiroah yang salah satunya adalah karena aspek ini gitu ya. Nah, jadi tidak lagi bertanya tentang bagaimana efektivitas. Karena ketika kita melihat sesuatu itu bagus kan berarti dia efektif. Ya, justru efektifnya ini menjadi latar belakang kita kenapa mengambil judul ini, gitu ya. Sehingga eh, kalau ini misalnya ya, kalau ini memang kalau bagi saya ini perlu diluruskan gitu ya, disesuaikan sehingga menjadi pembelajaran kiroah gitu aja. Ya, tetapi yang menjadi latar belakang adalah eh, adanya mahasiswa yang lulusan SMU dengan MA gitu ya. Nah, atau bisa saja misalnya pembelajaran berbasis apa ini al-furuq al-lughawiyah ya, al-furuq al-fardiyah misalnya begitu ya. Tapi itu eh, kita lihat bisa bisa mengarah kita pakai untuk membedakan MA dengan SMU apa tidak yang al-furuq al-fardiyah. Al-furuq al-fardiyah itu kan perbedaan individu. Nah, kalau memang teori itu bisa ya bisa dimunculkan Pak, berbasis al-furuq al-fardiyah begitu. Ya. Nah, jadi bisa pertanyaan ini bisa. Ya, kalau ini bisa ya. Kalau ini menurut saya tidak bisa. Ya. Nah, pertanyaan lainnya bagaimana? Eh, kalau memang itu katakanlah menggunakan al-furuq al-fardiyah, bisa saja nanti dimunculkan apa bisa dimunculkan apa hal positif dan negatif misalnya dalam pembelajaran qiraah yang ada di sini. Ya, jadi eh, arahnya ke sana, gitu ya. Jadi ketika judul itu misalnya memotret sebuah katakanlah proses pembelajaran, maka kita mengungkap misalnya keunikan kan gitu ya. Nah, ini bisa di sini keunikannya. Yang kedua apa? Mungkin kelebihan dan kekurangannya. Nah, gitu lah.
ya. Oke. Kemudian yang kelima ini nanti mungkin saya tidak harus semuanya ya. Ini evaluasi maharul qiraah. Ini sama ya. Terkait dengan evaluasi tadi ya. Bagaimana evaluasi qiraah? Apa saja faktor benar? Nah, jadi begini. Kembali kepada penentuan judul ya. Kalau misalnya bahwa pelaksanaan maharo, ya, pelaksanaan evaluasi maharo qiraah di tempat ini memang sesuatu yang bagus yang bisa dijadikan contoh, maka dia bisa diangkat sebagai penelitian gitu ya. Itu ya. Nah, jadi tinggal lihat ini ada sesuatu yang bagus apa enggak. Artinya begini bahwa siswa di MI ini memang memiliki kemampuan qiraah yang bagus. Nah, peneliti ingin melihat pada aspek evaluasinya bagaimana. Karena salah satu yang menentukan dalam kegiatan belajar mengajar itu kan evaluasi. Di samping mungkin ada strategi. Jadi mungkin ada orang yang meneliti tentang strategi pembelajaran qiraahnya di sini. Karena apa? Karena di sini hasilnya bagus gitu loh. Ya, tetapi peneliti ini ingin melihat aspek evaluasinya. Nah, bagaimana pelaksanaan evaluasi? Iya, boleh saja bagaimana pelaksanaan. Tetapi nanti kan ini harus dirinci ya. Bagaimana pelaksanaan ini kan macam-macam jawabannya nanti ya. Mungkin ini apa saja model, nah begitu ya, apa saja model evaluasi maharul qiraah nah kan begitu, itu lebih spesifik ya. Nah kalau ini sih bisa saja seperti ini. Nah, oke, itu ya. Nah, saya coba cari ya, yang lain kira-kira yang mungkin perlu saya review, karena menurut saya tidak harus semuanya ya. Atau mungkin saya ini apa, saya scan gitu ya, saya cepat gitu ya. Evaluasi penerapan blended learning. Lah, oke. Blended learning kalau kaitannya dengan situasi sekarang mungkin menarik ya. Maksudnya bisa gitu ya. Karena kan sekarang tidak hanya mengandalkan dalam tatap muka kelas gitu ya. Nah, kalau memang yang dimaksud blended learning adalah online dan offline gitu ya. Oke, bagaimana hasil evaluasi penerapan? Saya tidak tahu. Ini hasilnya kan evaluasi penerapan. Berarti ini pada aspek. Ya, sebenarnya ketika meneliti tentang penerapan blended learning itu kan ini sesuatu yang apa ya, yang bisa sesuatu katakanlah uh, sesuatu yang baru sehingga pertanyaannya ya ya bagaimana pelaksanaannya begitu ya. Mungkin nanti ada aspek yang spesifik begitu ya. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau ini bicara tentang evaluasi itu kan bisa langsung ke sana ya. Kemudian implementasi kurikulum ini bisa juga, meskipun ini judulnya PAI ya, oke lah ya. Tapi nanti ini diarahkan kepada bahasa Arab ya. Nah, pertanyaannya bagaimana rumus-rumusnya bisa bagaimana implementasi atau mungkin lebih spesifik ada hal ya, ada yang bisa menjadi pertanyaan. Nah, ini kembali lagi kepada secara teoretik kemampuan dari peneliti ya, sehingga memunculkan apa rumusan masalah yang sesuai gitu ya. Itu tidak boleh bertanya seperti ini atau mungkin pada aspek yang spesifik gitu ya. Nah, ini tentu kembali kepada kemampuan secara teoretik ya. Ya, jadi 2013 ini oke. Kemudian ini mungkin judul saya tidak tahu kan 2013 itu sudah banyak apa insert ya, sudah banyak perubahan-perubahannya dan itu mungkin saya tidak tahu yang mana ini, apakah dari tugas yang dulu atau mungkin yang lebih baru gitu ya. Nah, itu bisa saja. Atau nanti kalau ini sudah pernah ada meneliti, kita meneliti pada aspek yang ada di sini juga bisa gitu ya. Jadi misalnya pada aspek kan ada cirinya nih ya, saintifiknya. Nah, misalnya bisa begitu ya, pada aspek saintifiknya yang diteliti gitu ya. Atau pada aspek apa ya, karakter ya kalau nggak salah ya, yang antara lain menjadi ciri dari K13 itu ya. Nah, itu bisa juga gitu ya. Oke, implementasi metode amsilati dalam menerjemahkan. Ya, ini
Ini saya kira judul ini memunculkan variabel yang baru. Mungkin dulu sudah pernah ada orang meneliti implementasi metode Amsilati. Nah, ini ditambahkan variabel baru yang kemudian itu menjadi bisa untuk dilakukan penelitian apa dalam menerjemahkan Quran. Ya, rumusan masanya seperti ini. Ya, saya kira kalau yang ini bisa yang pertama ini ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya tidak perlu menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena ini yang menjadi latar belakang. Sehingga dilakukan penelitian gitu loh. Kalau apa sih hambatan? Nah, ini bisa gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap gitu ya yang apa yang menjadi poin dalam penjelasan tadi ya. Kemudian implementasi metode takrir dalam pada materi fiil dalam belajar bahasa. Saya ya ini bisa juga sih, tapi kadang-kadang ketika mengacu kepada tapi materi VL itu cukup luas ya, jadi mungkin bisa aja. Hanya saja kadang ketika melihat judul itu ada sebuah materi tertentu, kadang-kadang kita mengarahnya itu kepada PTK kan gitu ya. Kan biasanya PTK mengarahkan pada materi tertentu pada pembahasannya itu ya. Tapi ini bisa saja kalau memang materi VL-nya itu sebagai suatu materi yang utuh gitu ya. Tuh, metode takrir gitu ya. Bagaimana langkah-langkah implementasi saya kira bisa ini. Apakah terlaksana baik loh. Ini berarti kan mengevaluasi. Kalau mengevaluasi itu ya berarti mungkin kan jadi sebelumnya begini ya. Ketika menentukan judul ini kan kita sudah harus tahu ini sesuatu yang positif atau problematis gitu ya. Itu ya. Nah, kalau ini bisa, tapi kalau ini apakah sudah terlaksana dengan baik itu kan ini justru harus di studi pendahuluannya gitu ya, di awalnya sehingga ketahuan kalau ini tidak baik kenapa diteliti gitu ya, atau karena ini tidak baik yang diteliti ada problematikanya. Nah, begitu loh ya. Ini juga sama kurang lebih faktor integrasi kurikulum. Nah, ini saya kira juga bahasa Arab ya. Menurut saya ini cukup unik judulnya ya, integrasi kurikulum gitu ya. Nah, kemudian internalisasi nilai karakter dalam ilmu aswad. Nah, ini juga saya kira unik juga ya. Karena apa? Menilai ilmu aswad itu jarang ya. Jarang. Cuman ini mahasiswa betul. Karena ilmu aswad itu diajarkan di perguruan tinggi ya. Ilmu aswad. Saya kira ini judul yang cukup jarang muncul ya. Jadi saya kira penelitinya cukup jeli ya. Cukup cerdik untuk menangkap judul ini. Kemudian kreativitas guru PAI ini boleh saja ya, asalkan memang itu suatu yang positif ya, itu dalam pengembangan bahan ajar. Ini kan pengembangan bahan ajar. Kemudian manfaat media sosial bisa juga ya, asalkan kan itu tadi ini suatu yang positif gitu ya. Ini juga sama ini ya, sama. Mungkin nggak sengaja kemudian judulnya sama ini ya. Nah, ada judul yang menurut saya cukup unik gitu ya. Nah, misalnya mana tadi? Pendidikan karakter ini saya kira ya dia membidik yang spesifik ya pendidikan karakternya gitu ya. Kemudian ini juga menurut saya cukup jeli untuk memasukkan teori kognitif, nah gitu ya. Pembelajaran kawaid perspektif teori kognitif. Nah ini juga peneliti ini jeli untuk memasukkan sesuatu yang unik yaitu teori kognitif. Padahal selama ini kan mungkin orang pembelajaran kawaid pada, nah ini diberikan variabel baru. Apa? Perspektif teori kognitif. Nah ini salah satu caranya begitu, gitu ya. Ada juga yang menurut saya juga unik tadi, mana ya? Nah ini ya pengembangan kurikulum berbasis kelas. Nah ini berbasis kelas. Mungkin ini ada kelas unggulan, ada kelas menengah, ada kelas dasar misalnya begitulah. Ini saya kira cukup unik juga ya. Itu. Nah, jadi
ini bagi saya sebuah apa ya celah yang bisa dilakukan ya dengan memasukkan variabel berbasis kelas kan gitu ya, kurikulum berbasis kelas. Tuh. Jadi ini sekali lagi kan mungkin muncul karena di situ ada sebuah apa fenomena kan gitu ya, ada sebuah fakta bahwa ternyata di situ ya di MTSN ini ternyata kurikulum bahasa Arabnya itu memang diajarkan kelas 2 ya atau kelas 8 ya. Tetapi ternyata pada masing-masing kelas A, B itu mungkin bisa jadi berbeda karena ada perbedaan tadi, ada yang kelas advance, ada yang kelas medium ya, ada yang kelas basic misalnya begitu ya. Seandainya memang ada pembagian begitu ya. Oke, saya cek yang lain ya. Coba, nah ini. Nah ini berbicara tentang problematika ya. Kalau memang di situ yang diserap adalah problematikanya ya. Nah ketika bicara tentang problematika gitu ya, maka menurut saya tidak perlu bertanya tentang bagaimana keterampilan. Karena kita udah lihat kan di situ, kita kan sudah datang ke situ, ternyata keterampilan berbicara mereka itu kurang bagus. Nah, kan itu yang menjadi problema kan begitu ya. Sehingga tidak perlu ditanyakan lagi. Demikian ketika memotret tentang sesuatu hal ya, meneliti karena sesuatu yang positif, kita nggak bertanya bagaimana pembelajaran bahasa Arab menggunakan pendekatan komunikatif di situ. Nggak perlu tanya begitu, karena kita datang ke situ meneliti itu sebagai sesuatu yang bagus, sehingga nggak perlu dipertanyakan lagi di rumusan masalah, tetapi bisa dimunculkan itu menjadi latar belakang, begitu ya. Nah, sehingga harusnya langsung seperti ini, bagaimana problematika. Yang kedua, mungkin bisa bertanya bagaimana apa penyebab dan bagaimana solusinya, misalnya seperti itu ya. Itu ya. Ini juga problematika ya tentang istimewa. Nah, ini betul ini problematika apa yang dihadapi betul. Bagaimana solusi mengatasi problem yang betul ya. Nah, ini sama ya. Ya. Jadi ini sudah tepat ini. Apa problematikanya? Bagaimana solusinya? Atau apa yang menjadi penyebab? Yang kemudian lalu muncullah solusinya kan begitu ya. So. Kemudian mana lagi ya? Nah, ini bisa juga ya komparasi. Ini juga judul yang mungkin jarang ya, jarang selama ini yang saya temui ya di penelitian skripsi ya. Studi komparasi materi balaghah dalam kitab nah ini. Jadi ini tentang materi bahan ajar. Lah kita juga harus ngerti tentang apa? Bahan ajar teorinya sehingga muncul misalnya ini bagaimana gradasi materinya gitu ya. Nah, ini memang biasanya begitu ya. Rumus masalahnya bagaimana gradasi materi ini hanya aspek gradasi materinya aja. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa apa dinilai ya, atau diteliti. Sebenarnya kan ini rumusan ini 1 dan 2 ini bisa jadi satu ya. Bagaimana gradasi materi dalam Al-Balaghah Al-Wadhihah dan Qawaidul Lughah Arabiyah kan begitu ya. Itu bisa jadi satu pertanyaan, rumus masalah. Nah, bagaimana komparasi ini? Ya mungkin ini lebih spesifik atau ya kalau yang mengerti tentang bahan ajar mungkin barangkali bisa juga memahami ini ya. Jadi apakah kemudian ketika pertanyaan bagaimana gradasi materi dan antara kitab Balaghatul Wadhihah dan Qawaid itu sudah menunjukkan ini kan bisa juga seperti itu. Sehingga ini bisa saja nggak dimunculkan, tapi dimunculkan rumusan masalah yang lain. Apa misalnya perbedaan dan persamaan gitu ya, atau kelebihan dan kekurangan misalnya begitu ya. Nah, begitu. Ya ini tentang aswat ya, perubahan bunyi ya. Saya kira ini juga sesuatu yang belum banyak diteliti ya. Jadi ya itu beberapa hal yang mungkin bisa kalian pertimbangkan untuk diteliti ya. Jadi dihindari untuk meneliti sesuatu yang sudah usang, yang kira-kira tidak ada aspek kebaruan, yang kira-kira itu sudah meneliti itu aja misalnya gitu ya. Ya, bagaimana caranya ya? Tentu kita harus banyak membaca gitu ya. Banyak membaca penelitian gitu ya, sehingga kita mendapatkan ide-ide
Gagasan yang baru yang mungkin ada di tempat lain tapi belum diterapkan di daerah kita, di sekitar kita atau di tempat kita gitu ya. Bisa juga seperti itu. Atau di prodi lain, di prodi bahasa lain yang kemudian kita bisa kembangkan di prodi bahasa Arab. Begitu ya. Ya, saya kira itu ya secara umum gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di komentar di bawah ini ya. Oke ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf wallahu alam. Kita akhir alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.